Hari itu pagi terasa sama seperti biasanya. Udara masih lembut, matahari belum terlalu tinggi, dan dunia tampak tenang. Di sela rutinitas yang membosankan, ada satu hal yang selalu dinantikan oleh wanita itu. Pesan dari seseorang yang tak pernah absen menyapanya setiap pagi. Pesan sederhana yang selalu muncul di layar ponselnya. Selamat pagi, jangan lupa sarapan ya. Kalimat yang singkat tapi selalu membawa rasa nyaman. Tanpa sadar, pesan itu telah menjadi bagian dari harinya. Dia terbiasa melihat nama pria itu di notifikasi. Terlalu terbiasa sampai lupa betapa berharganya perhatian sekecil itu. Pria itu bukan seseorang yang pandai berkata manis. Ia tidak pernah memuji dengan kalimat romantis. Tidak juga membanjiri dengan janji-janji manis yang sulit ditepati. Namun ia selalu ada. Dalam diam, dalam kesederhanaan, dalam setiap perhatian kecil yang mungkin terlihat sepele tapi sangat tulus. Ia bukan tipe yang selalu menuntut balasan. Tidak pernah marah jika pesannya dibalas lama. Tidak pernah kecewa jika panggilannya diabaikan. Dia sih hanya terus memberi. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi ketulusan yang mungkin belum tentu pernah dihargai sepenuhnya. Bagi pria itu, mencintai berarti hadir, bukan hanya berbicara. Kini tak beri pengakuan yang besar, tak perlu status, tak ingin sorotan. Kini hanya ingin melihat wanita itu bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu bukan karena dirinya. Dan dalam ketulusan itulah diam-diam ia menaruh seluruh perasaannya. Tapi bagi wanita itu, semua terasa terlalu mudah. Iri terbiasa diperhatikan. Ia tahu pria itu akan selalu ada setiap kali ia butuh. Dia tahu seberapa dingin pun sikapnya, pria itu akan tetap datang dengan sabar yang sama. Hingga perlahan, perhatian yang tulus itu berubah menjadi hal yang ia anggap biasa. Kadang manusia memang begitu. Ketika sesuatu selalu tersedia, kita mulai berhenti menghargainya. Kita mulai lupa bagaimana rasanya kehilangan. Kita merasa perhatian itu akan selalu ada, tanpa sadar bahwa yang memberi juga bisa lelah. Hari demi hari berlalu, dan dinamika mereka tak banyak berubah. Pria itu tetap mengirim pesan, tetap menanyakan kabar, tetap mengingatkan hal-hal kecil yang sering dilupakan. Tapi balasan wanita itu makin hari makin dingin. Kadang hanya emotikon singkat, kadang hanya satu kata, iya. Atau bahkan tidak dibalas sama sekali, namun pria itu tidak berhenti. Dia tetap mesuih, tetap menunggu, tetap berusaha menjaga hubungan yang mungkin hanya satu arah. Baginya mencintai bukan soal mendapat balasan. Ia hanya ingin memastikan, setidaknya wanita itu tahu bahwa masih ada seseorang yang peduli. Sampai suatu malam, pria itu duduk sendirian di depan layar ponselnya, menatap percakapan yang semakin sunyi, seolah berbicara pada dinding kosong. Ia mengetik pesan panjang lalu menghapusnya lagi, menulis ulang lalu kembali menghapus. Hatinya bimbang, antara ingin bertahan atau menyerah. Ia tidak ingin terlihat memaksa tapi juga tidak sanggup terus merasa diabaikan. Ia mulai menyadari sesuatu. Cinta yang terlalu sering diuji tanpa alasan bisa kehilangan bentuknya, dan kesabaran yang terus-menerus dipaksa bertahan, suatu hari akan berubah menjadi diam. Di sisi lain, wanita itu sama sekali tidak menyadari apapun. Baginya pria itu hanya seseorang yang terlalu baik, seseorang yang selalu siap menunggu, seseorang yang tidak akan pergi walau terus diabaikan. Ia bahkan sering tertawa dengan teman-temannya, berkata, "Dia tuh pasti tetap nunggu aku. Dia nggak akan kemana-mana." Dan kalimat itu, tanpa sadar, adalah bentuk kesombongan yang perlahan menghancurkan segalanya. Ia tidak tahu bahwa pria itu sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Berjuang agar tetap tulus meski tidak dihargai. Berjuang agar tidak berubah menjadi dingin seperti yang diterimanya. Tapi semua manusia punya batas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pria itu tidak menulis apapun. Tidak ada pesan, tidak ada sapaan, tidak ada tanda perhatian. Pagi berikutnya, wanita itu menatap layar ponselnya seperti biasa. Menunggu notifikasi itu muncul. 1 menit berlalu, 5 menit, 10 menit. Tudi gosip si itu menunggunya tapi tetap sunyi. Dia berusaha tidak peduli. Mencoba menenangkan diri dengan berpikir, mungkin dia ketiduran. Namun di balik pikirannya yang pura-pura tenang, ada rasa aneh yang muncul. Sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kehilangan yang kecil tapi nyata. Ia menunggu lagi di siang hari. Masih tidak ada kabar.
Tidak ada pesan pengingat, tidak ada sapaan lembut yang biasanya datang tanpa diminta. Dan untuk pertama kalinya, hari itu terasa sedikit berbeda. Ada ruang kosong di dalam hatinya yang tidak ia mengerti. Sementara itu, pria itu memilih diam. Dia tidak ingin lagi menulis apapun. Bukan karena tidak peduli, tapi karena mulai sadar bahwa cinta yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang merasa tidak cukup. Ia mulai memahami bahwa kadang diam adalah cara terbaik untuk menyembuhkan diri dari luka yang dibuat oleh harapan. Malam datang lagi. Wanita itu menatap layar ponselnya lama sekali, berharap sesuatu akan muncul, tapi tetap kosong. Gimana coba menahan diri untuk tidak mengirim pesan duluan. Ia masih percaya bahwa pria itu akan kembali menghubungi lebih dulu, seperti biasanya. Namun kali ini semuanya berbeda. Keheningan itu terus berlanjut, dan diam itu mulai menakutkan. Ia tidak tahu bahwa di balik diamnya pria itu ada cinta yang perlahan patah. Jodoh kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada hati yang memilih berhenti. Bukan karena benci, tapi karena sudah terlalu sering terluka oleh ketidakpedulian. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Awal dari cerita tentang kehilangan yang tidak disadari saat masih ada. Awal dari keheningan yang perlahan tumbuh menjadi jarak yang tidak bisa dijembatani lagi. Dan dari sanalah semuanya bermula. Dari sebuah pesan sederhana yang tidak lagi dikirimkan. Dari keheningan yang tampak sepele, tapi menyimpan makna dalam. Dari diam yang perlahan menyiksa. Bukan hanya bagi pria itu, tapi juga bagi wanita yang baru nanti akan sadar betapa berharganya seseorang yang dulu ia abaikan. Pagi itu langit tampak biasa saja, tidak terlalu cerah tapi juga tidak mendung, hanya datar, seperti perasaan wanita itu yang belum tahu bahwa hari itu akan berbeda. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap layar ponsel yang biasanya menampilkan satu pesan yang sudah menjadi kebiasaannya. Pesan yang dulu terasa sepele, sebuah kalimat sederhana yang menandakan seseorang di luar sana sedang memikirkan dirinya. Tapi pagi ini, layar itu kosong, tidak ada sapaan, tidak ada peringatan kecil untuk sarapan. Tidak ada hal kecil yang biasanya membuatnya tersenyum tanpa sadar. Awalnya, ia tidak ingin terlalu memikirkan. Ia mencoba mengalihkan diri dengan rutinitas, dengan pekerjaan, dengan obrolan teman-teman yang tak berhenti. Namun di antara tawa dan hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Sebuah kekosongan yang diam-diam mulai tumbuh di dalam dirinya. Biasanya di jam-jam tertentu, pria itu akan mengirim pesan lagi, sekadar menanyakan, "Udah makan siang belum?" Jangan lupa istirahat. Tapi kali ini tidak ada satupun pesan yang masuk. Ia menatap layar ponsel beberapa kali, lalu menaruhnya kembali di meja. Ia mencoba untuk tidak peduli. Tapi matanya terus saja melirik ke arah ponsel itu, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya ke sana. Beberapa jam berlalu dan tetap tidak ada kabar. Lalu sore menjelang malam, keheningan itu masih sama. Ia mulai gelisah, tapi egonya menahannya untuk bertanya lebih dulu. Ia berpikir mungkin pria itu sedang sibuk, atau mungkin sedang marah. Tapi marah karena apa? Ia tidak mengetahui. Dalam diamnya ada banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya. Kenapa tiba-tiba tidak menghubungi? Apakah dia bosan? Atau sudah menemukan seseorang yang lain? Dwi mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Namun semakin ia berusaha menenangkan hatinya, semakin jelas pula bahwa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu ia anggap biasa, tapi kini terasa penting. Malam itu, ia mencoba mengirim pesan singkat. Bukan pesan yang manis, hanya kalimat ringan yang seolah acuh, tapi sebenarnya penuh rasa rindu. Dwi menunggu, lagi sibuk ya? Pesan itu dikirim, lalu ia menatap layar menunggu tanda dibaca. Menit demi menit berlalu, tidak ada tanda apapun, tidak dibaca, tidak dibalas. Hatinya mulai resah. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin pria itu sudah tidur. Tapi semakin malam, semakin kuat perasaan cemas yang tumbuh dalam dirinya. Di saat itulah ia sadar, betapa sunyinya dunia tanpa seseorang yang biasanya selalu hadir. Ia mulai teringat semua hal kecil yang dulu ia abaikan. Pesan pagi, sapaan lembut, perhatian tanpa pamrih. Semua yang dulu terasa membosankan kini justru dirindukan. Hari berikutnya datang tanpa kabar juga. Ia bangun pagi menatap ponsel tapi tetap kosong. Tidak ada nama itu di layar. Tidak ada notifikasi yang membuatnya tersenyum kecil seperti dulu. Rasanya aneh.
Ia bahkan mulai kehilangan semangat menjalani hari. Pekerjaan terasa berat, tawa teman-temannya terdengar hambar. Setiap kali ada pesan masuk, ia refleks membuka dengan harapan itu darinya. Tapi selalu bukan, hanya pesan biasa, dari teman, dari rekan kerja, dari grup yang tidak penting. Dan setiap kali itu terjadi, hatinya kembali tenggelam dalam kecewa. Ia mulai sadar bahwa pria itu bukan hanya sekadar seseorang yang memperhatikannya. Iiu adalah bagian kecil dari rutinitas hidupnya yang ternyata punya arti besar. Tanpa pria itu, hari-harinya terasa lebih dingin, lebih sepi, lebih kosong. Sore itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena tidak tahu lagi apa yang ingin dilakukan. Ia duduk sendirian di kamar, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Dan entah kenapa ada rasa sedih yang datang tiba-tiba. Terasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin ini hanya sementara, bahwa besok pria itu akan kembali seperti biasa, bahwa mungkin ia hanya sedang ingin sendiri sejenak, tapi di dalam hatinya ia tahu ada yang berbeda kali ini. Perasaan itu terasa lebih berat, lebih nyata. Malam kembali datang. Ia membuka percakapan lama mereka, menggulir layar ke atas, membaca satu persatu pesan yang dulu terasa remeh. Setiap kalimat terasa punya makna baru. Ia tersenyum getir membaca bagaimana pria itu dulu begitu sabar, begitu tulus. Meski balasan darinya seringkali dingin. Ia berhenti di satu pesan lama. Pesan yang berbunyi, "Aku tahu kamu capek, tapi aku cuma pengen kamu tahu, ada aku di sini." Membaca kalimat itu membuat dadanya terasa sesak, karena ia tahu pria itu dulu benar-benar ada, selalu ada. Dan kini ketika ia mencari orang itu sudah tidak lagi hadir. Dalam hening malam itu, ia mulai menyadari sesuatu. Perhatian yang tulus tidak selalu bertahan jika tidak dihargai. Kesabaran pun ada batasnya, bahkan untuk orang sebaik apapun. Dan diam bisa menjadi bentuk cinta terakhir seseorang sebelum benar-benar pergi. Ia ingin mengirim pesan lagi, tapi takut dianggap terlambat, takut tak ada jawaban. Namun di saat yang sama, diamnya pria itu justru semakin menyakitkan. Lebih menyiksa daripada kata tidak, lebih menusuk daripada kemarahan. Sebab keheningan itu seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Dan di baliknya ia tahu, ada hati yang dulu mencintainya sepenuh jiwa, tapi kini mungkin sedang belajar melupakan. Beberapa hari berlalu, dan perasaannya semakin tidak tenang. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini yang dulu pria itu rasakan setiap kali ia mengabaikan? Apakah begini rasanya menunggu seseorang yang tidak lagi memberi kabar? Apakah begini rasanya ditinggalkan secara perlahan, tanpa perpisahan, tanpa kata? Kini, setiap keheningan terasa seperti hukuman. Setiap hari tanpa pesan terasa seperti pengingat akan kesalahannya sendiri. Dia mulai memahami bahwa kehilangan tidak selalu datang tiba-tiba. Kadang ia datang perlahan, dimulai dari satu hal kecil yang diabaikan. Perhatian sederhana yang tidak pernah dibalas dengan rasa yang sama. Dan di titik itu, ia tahu bahwa diamnya pria itu bukan kebetulan. Itu pilihan. Pilihan seseorang yang sudah terlalu lama berjuang sendirian. Pilihan dari hati yang akhirnya memutuskan untuk berhenti. Bukan karena tidak cinta, tapi karena sudah terlalu sering merasa tidak berarti. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap layar ponselnya sekali lagi. Tidak ada nama itu di notifikasi, tidak ada pesan yang datang. Namun kali ini air matanya menetes perlahan. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena ia akhirnya sadar. Ia sedang merindukan seseorang yang dulu begitu dekat, tapi kini terasa begitu jauh. Dan dari diam itulah, penderitaan batinnya dimulai. Bukan karena ia ditinggalkan, tapi karena ia baru menyadari arti seseorang ketika semuanya sudah terlambat. Hari-hari terasa semakin panjang. Setiap pagi yang datang tidak lagi sama. Tidak ada lagi sapaan lembut yang dulu menjadi kebiasaannya. Tidak ada lagi kalimat sederhana yang mampu membuat hati terasa tenang. Wanita itu kini menjalani hari-harinya dalam sepi yang ia ciptakan sendiri. Senyum yang dulu mudah sekali muncul kini terasa berat. Langkahnya terasa kosong, pikirannya tidak tenang. Joy di sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Seseorang yang dulu ia abaikan, tapi kini terus terbayang dalam setiap jeda waktu yang sepi. Ia mencoba menepis bayangan itu, meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja.
bahwa mungkin pria itu hanya sedang ingin sendiri dan akan kembali seperti dulu. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat rasa rindu itu menekan dadanya. Malam demi malam, ia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kenangan kecil. Percakapan sederhana, perhatian kecil, candaan yang dulu terasa biasa tapi kini terasa berarti. Ia mulai menyesali setiap pesan yang dulu ia abaikan. Setiap kata singkat yang ia balas dengan dingin. Setiap kali pria itu mencoba berbicara, tapi ia malah menanggapi dengan setengah hati. Kini, ketika keheningan itu semakin panjang, ia tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Ego yang dulu membuatnya merasa di atas, kini berubah menjadi beban berat di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku sudah terlalu jauh membiarkan dia pergi? Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memberanikan diri mengetik pesan. Tangan gemetarnya menyentuh layar ponsel. Jantungnya berdegup pelan tapi tak beraturan. Pesan yang ia tulis sederhana, "Kamu kemana aja? Aku kangen." Ia menatap layar lama sekali sebelum menekan tombol kirim. Rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Takut tidak dibalas tapi juga takut menerima jawaban yang tidak ingin ia dengar. Pesan itu terkirim. Cui menatapnya, menunggu tanda dibaca. Beberapa menit terasa seperti jam. Akhirnya tanda itu muncul. Pria itu sudah membaca, tapi tidak ada balasan. Johnny menunggu lagi, mencoba sabar, mencoba berpikir positif. Namun waktu terus berjalan dan layar tetap sunyi. Malam semakin larut, tapi matanya tak bisa terpejam. Setiap detik terasa panjang, setiap keheningan terasa menusuk. Ia menatap layar ponselnya, berharap nama pria itu muncul di notifikasi. Namun sampai fajar menyingsing, tetap tak ada kabar. Keesokan harinya, ia mencoba lagi. Kali ini pesannya lebih pendek, lebih hati-hati. Seolah takut membuat suasana semakin canggung. "Kamu sibuk ya?" Tak lama kemudian balasan datang. Satu kata saja. "Iya," singkat, dingin. Dan bagi wanita itu, satu kata itu terasa seperti ribuan pisau yang menancap di dadanya. Yuri membacanya berulang kali, berharap ada makna tersembunyi tapi tidak ada apapun. Pria itu benar-benar menjawab tanpa perasaan. Tanpa nada peduli, tanpa rasa rindu. Ia menatap pesan itu lama sekali. Matanya mulai basah tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Dewi mencoba menulis pesan lain, tapi selalu dihapus. Setiap kalimat yang ingin ia tulis terasa sia-sia, karena ia tahu pria itu tidak lagi sama. Beberapa hari berikutnya ia tetap mencoba. Kadang mengirim pesan singkat, kadang hanya menanyakan hal-hal sepele. Berharap percakapan bisa terbuka lagi, tapi balasannya selalu sama. Pendek, datar, kadang bahkan tidak dibalas sama sekali. Ia mulai sadar pria itu sudah berbeda. Nada suaranya, caranya bicara, bahkan caranya memilih kata, semuanya berubah. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu ia rasakan. Tidak ada lagi perhatian yang membuatnya merasa istimewa. Yang tersisa hanya keheningan dan jarak yang makin sulit dijangkau. Sampai akhirnya, suatu hari ia memberanikan diri untuk mengajak bertemu. Ia menulis dengan hati-hati, mencoba menekan rasa malu dan gengsi yang selama ini menahannya. "Kalau sempat aku pengen ketemu. Banyak yang pengen aku omongin." Pesan itu dibaca, tapi balasannya lagi-lagi membuat hatinya runtuh. "Aku nggak yakin itu ide yang bagus." Ia terdiam. Kalimat itu sederhana tapi maknanya dalam. Pria itu tidak marah, tidak menolak dengan kasar. Tapi jelas, ia sudah tidak ingin lagi membuka pintu yang dulu begitu terbuka lebar. Dan di detik itu juga wanita itu sadar. Rasa sakit terbesarnya bukan karena ditolak, tapi karena ia datang terlambat. Ia menangis malam itu, bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari bahwa yang ia sia-siakan dulu ternyata adalah hal paling berharga yang pernah ia miliki. Ia menatap layar ponselnya, membuka pesan lama, membaca satu persatu kata pria itu di masa lalu. Semua terasa seperti luka baru. Setiap pesan yang dulu ia balas dingin, kini terasa seperti tamparan keras pada dirinya sendiri. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami, bahwa perhatian yang tulus tidak selalu menunggu, bahwa cinta yang sabar pun bisa lelah, dan bahwa ketika seseorang memilih diam, itu bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sudah belajar untuk berhenti mencintai dengan cara yang menyakitkan. Hari-harinya setelah itu dipenuhi penyesalan. Idi mencoba menulis pesan terakhir, puisi untuk meminta kembali.
tapi sekadar untuk menyampaikan apa yang belum pernah ia katakan. Pesan itu berbunyi, "Aku minta maaf. Aku sadar sekarang, kamu bukan cuma seseorang yang peduli. Kamu pernah jadi rumah buat aku, tapi aku terlalu buta buat lihat itu." Pesan itu terkirim, tapi tidak dibalas. Dan kali ini ia tidak lagi menunggu. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, mungkin memang sudah terlambat. Ia menatap langit malam dari jendela kamarnya, teringat pada semua kenangan yang kini hanya tinggal potongan waktu. Ia belajar dan mengalami secara yang menyakitkan bahwa diam, seseorang bisa lebih keras daripada kata-kata. Diam bisa menjadi jawaban paling jujur dari cinta yang pernah tulus. Tapi kini sudah habis. Pria itu tidak lagi hadir, tapi bayangannya masih menetap di hati wanita itu. Setiap kali ia melihat ponselnya, setiap kali ia merasa kesepian, setiap kali ia rindu tanpa alasan, wajah pria itu muncul dalam ingatan. Dan setiap kali itu terjadi, hatinya berbisik pelan, "Andai dulu aku lebih menghargai." Kini ia tahu, tidak semua yang pergi bisa digantikan. Ada orang yang datang membawa makna, dan pergi meninggalkan pelajaran. Pria itu bukan hanya seseorang yang pernah mencintainya, tapi juga seseorang yang mengajarkan apa arti perhatian yang sebenarnya. Ia menutup matanya malam itu dengan air mata yang tak tertahan. Bukan karena ingin mengulang segalanya, tapi karena akhirnya ia benar-benar mengerti bahwa diam pria itu bukan sekadar jarah, melainkan batas terakhir dari cinta yang sudah terlalu sering diabaikan. Dan di dalam diam itulah, ia belajar tentang kehilangan yang paling menyakitkan. Kehilangan bukan karena seseorang pergi, tapi karena ia sendiri yang membuat orang itu menyerah untuk tetap tinggal. Beberapa bulan telah berlalu sejak keheningan itu dimulai. Bagi pria itu, waktu berjalan perlahan tapi pasti, mengikis luka sedikit demi sedikit. Di awal, memang ada rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Ada kebiasaan yang hilang, ada rutinitas yang tak lagi sama. Jemi terbiasa menerima pesan, mendengar suara, atau sekadar melihat nama wanita itu muncul di layar ponselnya. Kini semuanya lenyap, hanya hening yang tersisa. Dan pada awalnya hening itu terasa menyiksa. Namun di balik sepi yang panjang itu, perlahan ia mulai terbiasa. Ia mulai belajar untuk tidak menunggu notifikasi, tidak memeriksa ponsel setiap beberapa menit, dan tidak lagi berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Ia mulai mengisi waktunya dengan hal-hal kecil yang dulu sempat ia abaikan. Membaca buku, pergi bekerja lebih awal, menata ulang hidupnya. Semuanya dilakukan bukan untuk melupakan, tapi untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Setiap pagi, ia menatap wajahnya di cermin dan menyadari betapa letih dirinya dulu. Letih karena berusaha keras memahami seseorang yang tak lagi ingin dimengerti. Letih karena selalu berjuang mempertahankan sesuatu yang perlahan kehilangan makna. Dan ketika ia menyadari itu, ada perasaan lega yang muncul. Perasaan bahwa akhirnya ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada seseorang yang sudah tak ingin tinggal. Hari-harinya mulai terasa lebih ringan. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena ia berhenti menggoresnya sendiri. Jadi ia mulai tertawa lagi meski kadang masih terasa hambar. Ia mulai berbicara dengan orang lain tanpa terbebani kenangan masa lalu. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini lebih luas dari sekadar satu hubungan yang gagal. Suatu sore, ia duduk di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka datangi bersama. Tempat itu masih sama, aroma kopi yang hangat, musik lembut yang mengisi ruangan dan cahaya matahari sore yang masuk melalui jendela besar. Bedanya kali ini ia datang sendiri, bukan karena kesepian, tapi karena ia ingin berdamai. Dewi menatap tempat duduk yang dulu biasa ditempati wanita itu. Tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi keinginan untuk memutar waktu. Hanya kenangan yang kini terasa lebih lembut, tidak lagi menyakitkan. Ia menyesap kopinya perlahan sambil tersenyum kecil. Mungkin dulu cinta itu begitu besar hingga membuatnya lupa pada dirinya sendiri. Terlalu sibuk membahagiakan orang lain, sampai lupa bahwa dirinya juga butuh diperhatikan. Dan kini dalam keheningan yang dulu terasa menyiksa, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan. Malam hari ia berjalan sendirian menyusuri jalan kota. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di matanya. Sementara pikirannya melayang pada semua hal yang sudah berlalu. Ada bagian dari dirinya yang masih rindu, tentu saja.
Tapi rindu itu tidak lagi menyakitkan. Ia belajar menerima bahwa tidak semua yang pernah kita cintai harus tetap bersama kita. Kadang, cinta mengajarkan kita bagaimana cara melepaskan, bukan bagaimana cara memiliki. Di saat yang sama, wanita itu masih berjuang dengan perasaannya sendiri. Masih berharap pria itu akan kembali. Masih menulis pesan yang tak pernah dikirim. Masih menunggu tanpa tahu bahwa pria yang dulu ia kenal sudah tidak sama lagi. Karena diam-diam, pria itu telah berubah. Ia bukan lagi seseorang yang mudah luluh hanya karena kata rindu. Ia bukan lagi pria yang akan tergesa membalas pesan hanya karena takut kehilangan. Sekarang siap lebih setenang, sabar, lebih berhati-hati dalam memberi perasaan. Bukan karena hatinya membeku, tapi karena ia sudah belajar bahwa cinta tanpa penghargaan hanyalah luka yang diulang-ulang. Ia tidak membenci wanita itu, tidak juga melupakannya sepenuhnya. Ia hanya tidak ingin lagi kembali ke masa di mana cintanya dianggap remeh. Ia tidak ingin kembali pada rasa yang hanya membuatnya kecil di hadapan orang yang ia perjuangkan. Karena kini ia sadar, cinta yang sehat tidak membuat seseorang merasa tidak cukup. Waktu terus berjalan, dan kehidupannya perlahan menemukan arah baru. Ia mulai membuka diri pada hal-hal yang dulu tidak ia perhatikan. Menghabiskan waktu bersama teman-temannya, pergi ke tempat baru, menemukan ketenangan di kesendirian yang dulu ia hindari. Ia mulai merasa nyaman dengan sepi, karena kali ini sepi bukan lagi tanda kehilangan, melainkan ruang untuk tumbuh. Kadang, di tengah malam, ia masih memikirkan wanita itu. Bukan dengan amarah, bukan dengan kerinduan yang membara, tapi dengan rasa terima kasih yang tulus. Karena lewat kehilangan itu, ia belajar banyak tentang dirinya sendiri. Ia belajar bagaimana rasanya mencintai tanpa pamrih, dan bagaimana akhirnya harus berhenti tanpa kebencian. Beberapa kali, ia melihat pesan masuk dari wanita itu. Isi pesannya lembut, penuh penyesalan, namun ia tidak lagi tergesa membalas. Bukan karena ingin membalas luka, tapi karena hatinya sudah tidak ingin kembali berjalan di jalan yang sama. Ia membaca, menghela napas pelan, lalu meletakkan ponsel tanpa menulis balasan. Bukan karena dendam, tapi karena diamnya kini punya makna. Diamnya bukan lagi tanda patah hati. Diamnya kini adalah tanda bahwa ia sudah selesai dengan segala bentuk perasaan yang membuatnya terjebak. Ia sudah tidak mencari pengakuan, tidak lagi menunggu pembuktian. Ia hanya ingin hidup tenang, dengan hati yang utuh, meski pernah hancur sebelumnya. Hari-hari terus berjalan, dan semakin lama, bayangan wanita itu mulai memudar. Nama yang dulu begitu berarti kini hanya menjadi bagian dari masa lalu, yang tak perlu dihapus tapi juga tak perlu diulang. Ia masih ingat semuanya, tapi kini tanpa rasa sakit. Karena akhirnya, ia benar-benar mengikhlaskan. Mungkin cinta sejati memang tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang cinta sejati justru ada pada keberanian untuk berhenti mengejar dan memilih berdamai dengan kehilangan. Dan pria itu telah sampai di titik itu. Dia tidak lagi memohon untuk dimengerti, tidak lagi menunggu perhatian, tidak lagi berharap pada sesuatu yang hanya menyakitinya. Kini, setiap pagi terasa lebih damai. Dia bangun dengan hati yang ringan, dengan pikiran yang tidak lagi dibayangi penyesalan. Dia belajar mencintai dirinya sendiri dengan cara yang dulu tidak pernah ia lakukan. Dan dari sanalah perlahan, hidupnya mulai terasa penuh kembali. Sementara di sisi lain wanita itu semakin tersesat dalam rasa bersalah. Semakin ia berusaha menggapai kembali, semakin jauh pria itu melangkah. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah jarak. Jarak yang dulu ia biarkan tumbuh karena kesombongan, kini menjadi tembok yang tak bisa ditembus. Pria itu tidak lagi menoleh ke belakang. Ia berjalan ke depan, membawa pelajaran yang dalam, dan meninggalkan kenangan di tempatnya semula. Diamnya kini bukan lagi tanda kehilangan. Diamnya adalah bukti bahwa ia sudah sembuh. Bahwa cinta yang dulu membuatnya rapuh, kini menjadi alasan untuk menjadi lebih kuat. Dan entah bagaimana, di dalam diam itu, ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kedamaian yang tidak datang dari siapapun, tapi tumbuh dari keberanian untuk melepaskan. Hari-hari terasa semakin lambat bagi wanita itu. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa sesak yang sama. Matanya berat karena kurang tidur, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak pernah mendapatkan jawaban.
Ia memandangi layar ponsel yang kini terasa asing. Dulu, ada nama yang selalu muncul di sana, membawa kehangatan di setiap pagi. Sekarang layar itu kosong, sunyi. Tidak ada apa-apa selain pantulan wajahnya sendiri yang terlihat semakin rapuh. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi setiap hal kecil justru mengingatkannya pada pria itu. Aroma kopi di dapur, lagu yang diputar di radio, bahkan cahaya sore yang masuk dari jendela. Semuanya membawa kembali kenangan yang dulu terasa indah, namun kini terasa menyakitkan. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin dalam bayangan pria itu menancap di hatinya. Di tempat kerja ia terlihat sibuk, tapi di sela-sela tumpukan pekerjaan, pikirannya selalu melayang. Ia membuka pesan-pesan lama yang masih tersimpan di ponsel. Pesan-pesan yang dulu ia abaikan, yang dulu ia anggap biasa. Kini, setiap kata terasa seperti luka baru yang terus dibuka ulang. Ia membaca pesan itu satu persatu, seolah ingin mencari makna yang dulu ia lewatkan. Setiap hati-hati ya dan kamu udah makan, yang dulu ia balas dingin, kini terasa begitu tulus dan penuh cinta. Ia mulai sadar betapa bodohnya dirinya dulu. Ia terlalu sibuk menjaga gengsi, terlalu takut terlihat lemah, sampai lupa bahwa seseorang yang benar-benar peduli padanya tidak datang dua kali. Ia ingat bagaimana pria itu dulu selalu berusaha membuatnya tersenyum, bahkan ketika suasana hatinya sedang buruk. Ia ingat bagaimana pria itu rela diam saat ia marah, hanya agar pertengkaran mereka tidak semakin besar. Dan kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi seseorang yang menenangkannya ketika lelah. Tidak ada lagi yang menanyakan kabar dengan tulus. Malam demi malam, ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kadang ia menangis tanpa suara, memeluk dirinya sendiri sambil menatap ponsel yang tak lagi berbunyi. Ia pernah mencoba mengirim pesan lagi, tapi tak ada keberanian untuk menekan tombol kirim. Setiap kali ia mencoba, ada rasa takut yang besar. Takut ditolak, takut diabaikan, takut mendengar kenyataan bahwa pria itu benar-benar sudah melupakan dirinya. Waktu berjalan, dan diamnya pria itu justru membuatnya semakin gelisah. Ia mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan, bahwa cinta tidak akan menunggu selamanya. Bahwa perhatian yang dulu terasa biasa ternyata begitu berharga ketika sudah hilang. Dan bahwa keheningan yang ia anggap sementara, ternyata menjadi jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk melihat media sosial pria itu. Ia berharap masih menemukan kesedihan, berharap pria itu masih sama, masih memikirkannya. Tapi yang ia lihat justru sebaliknya. Pria itu terlihat bahagia. Ada senyum di wajahnya yang dulu jarang muncul. Ada teman-teman baru, kegiatan baru, kehidupan baru. Dan yang paling menyakitkan, ada seseorang lain di sampingnya dalam beberapa foto. Seseorang yang membuatnya tertawa dengan tulus, seperti dulu ia pernah melakukannya. Hatinya runtuh seketika. Ia menatap layar itu lama sekali, dengan air mata yang mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin itu hanya teman, mungkin belum tentu ada apa-apa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu pria itu sudah benar-benar melangkah. Bukan karena ingin membalas, tapi karena sudah sembuh. Dan kesadaran itu lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia menjadi pendiam, sering termenung, dan kehilangan semangat. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari ada yang berbeda, tapi ia selalu tersenyum pura-pura. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski di dalam dirinya, semuanya sudah hancur. Ia membawa luka itu kemanapun ia pergi. Luka yang tak bisa ia tunjukkan, tapi juga tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali ia melihat pasangan yang tertawa bersama, hatinya seperti diremas. Setiap kali ia mendengar seseorang menyebut nama pria itu, dadanya terasa sesak. Ia mencoba berdoa, berharap waktu bisa memutar ulang. Tapi waktu tidak pernah berbelas kasih pada penyesalan. Ia hanya berjalan maju,
meninggalkan orang-orang yang terlambat menyadari apa yang sebenarnya penting. Beberapa kali ia bermimpi tentang pria itu. Dalam mimpinya mereka masih berbicara, masih tertawa seperti dulu. Tapi ketika ia terbangun, kenyataan kembali menampar. Tidak ada lagi siapapun di sana, hanya sepi yang menggantung di udara, menemaninya setiap malam. Hari demi hari berlalu, dan penyesalan itu tumbuh menjadi beban yang berat. Ia mulai menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk melepaskan perasaan yang tak bisa ia ucapkan. Dalam setiap kata yang ia tulis, ada tangisan yang tak terdengar. Ia menulis tentang bagaimana ia merindukan perhatian itu, tentang betapa ia ingin memutar waktu dan memperbaiki semuanya. Namun di akhir setiap surat ia selalu berhenti, karena ia tahu semua itu tidak akan pernah sampai. Ia mulai menyadari bahwa diam pria itu bukan bentuk dendam, tapi bentuk keikhlasan. Pria itu memilih diam bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah belajar untuk tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak diperjuangkan bersama. Dan kesadaran itu membuat wanita itu semakin hancur. Karena ia tahu kali ini, bukan pria itu yang menjauh. Dirinya lah yang dulu mendorongnya pergi. Beberapa minggu kemudian, ia berjalan di tempat yang dulu sering mereka datangi. Setiap sudut terasa penuh kenangan. Ia duduk di bangku yang dulu mereka duduki bersama, memandangi langit sore yang perlahan berubah warna. Angin berhembus pelan, membawa ingatan yang sulit dihapus. Ia menatap kosong ke depan, lalu berbisik lirih, "Aku salah." Tidak ada yang menjawab. Tidak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri yang berat. Namun di dalam bisikan kecil itu, ada seluruh beban yang akhirnya ia akui. Bahwa selama ini, yang ia rindukan bukan hanya pria itu, tapi versi dirinya sendiri yang dulu masih dicintai dengan tulus. Versi dirinya yang dulu berani terbuka sebelum ego dan gengsi merusak semuanya. Sejak saat itu, ia tidak lagi berusaha menghubungi pria itu. Bukan karena sudah melupakan, tapi karena akhirnya ia mengerti bahwa beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki. Ada cinta yang tidak bisa diminta kembali, seberapa keras pun kita menyesalinya. Ia belajar untuk menanggung rasa sakit itu sendirian, tanpa harapan, tanpa penantian. Dan dari sana, perlahan ia menyadari bahwa penyesalan adalah bentuk cinta yang datang terlambat. Cinta yang baru kita sadari ketika semuanya sudah tidak mungkin kembali. Kini setiap malam sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamarnya yang sunyi. Ia masih memikirkan pria itu, masih berdoa agar pria itu bahagia meski bukan bersamanya. Kadang ia tersenyum di antara air matanya, mengingat bagaimana pria itu pernah mencintainya begitu dalam, begitu sabar. Dan meski hatinya hancur, ada rasa syukur yang tersisa. Karena setidaknya ia pernah dicintai seindah itu, dan disitulah akhir dari penyesalan yang panjang itu. Bukan karena rasa itu hilang, tapi karena ia akhirnya menerima bahwa tidak semua cinta berakhir dengan kepemilikan. Ada cinta yang datang hanya untuk mengajarkan arti kehilangan dan bagaimana menghargai sesuatu sebelum terlambat. Waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Bulan berganti dengan cepat, musim berubah tanpa terasa. Apa yang dulu terasa menyakitkan perlahan mulai memudar. Luka yang dulu begitu dalam kini mulai sembuh. Meski masih meninggalkan bekas yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Begitulah perjalanan hati pria itu. Ia kini hidup lebih tenang. Tidak lagi terbebani oleh kenangan, tidak lagi menunggu pesan yang tidak pernah datang. Ia sudah berhenti memutar masa lalu di kepalanya, tidak lagi menanyakan kenapa, tidak lagi mencari alasan di balik semua yang terjadi. Karena akhirnya ia mengerti bahwa tidak semua hal butuh penjelasan. Beberapa hal hanya perlu diterima, lalu dibiarkan pergi bersama waktu. Pagi itu, seperti biasa, ia duduk di balkon rumahnya sambil menyesap kopi. Cahaya matahari menembus tirai, membawa kehangatan yang lembut. Tuil kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan. Tidak ada rasa sesak di dada. Tidak ada bayangan yang membayangi pikirannya. Hanya ketenangan yang sederhana, yang selama ini ia cari. Di saat yang sama, dunia di sekelilingnya perlahan berubah. Yumea mulai kembali membuka diri, berbincang dengan orang-orang baru.
mengikuti kegiatan yang dulu ia tolak karena terlalu sibuk dengan perasaan yang menggantung. Jiwa mulai tertuai lebih lepas, bukan karena pura-pura, tapi karena hatinya benar-benar ringan. Ia mulai menikmati hidup tanpa rasa bersalah kepada masa lalu. Suatu hari di sebuah acara sederhana, ia bertemu seseorang, bukan dengan cara yang istimewa, bukan dengan tatapan pertama yang menggetarkan. Pertemuan itu biasa saja, tapi justru disitulah keindahannya. Wanita itu tidak datang dengan janji manis atau kata-kata besar. Dia hadir dengan ketulusan yang sederhana, dengan cara yang tidak membuat pria itu merasa perlu berpura-pura kuat. Mereka berbicara, tertawa, dan waktu berjalan tanpa terasa. Tidak ada rasa canggung, tidak ada tekanan. Pria itu heran, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa merasa nyaman berbicara tanpa harus membandingkan dengan masa lalu. Tidak ada bayangan siapapun, tidak ada perasaan bersalah yang menghantui. Yang ada hanyalah kehadiran yang tulus, ringan, hangat, dan menenangkan. Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi kebiasaan baru. Tidak ada yang dipaksakan, semuanya mengalir begitu saja. Wanita itu bukan seseorang yang sempurna, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat pria itu merasa damai. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu, tidak mencoba menyembuhkan luka dengan kata-kata, tapi kehadirannya perlahan menjadi obat yang menenangkan. Di matanya, pria itu melihat ketenangan, sebuah ketenangan yang berbeda dari cinta sebelumnya. Bukan cinta yang membara dengan emosi dan harapan besar, tapi cinta yang tenang, yang tumbuh perlahan tanpa perlu janji atau drama. Cinta yang tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani kesembuhan. Di sisi lain, wanita dari masa lalunya masih berjuang dalam kesepian. Ia melihat dari kejauhan bagaimana pria itu kini terlihat bahagia. Jowi tahu, tulkah ada lagi ruang untuk dirinya di hati pria itu. Dan meskipun menyakitkan, ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia sadar semua ini adalah akibat dari keputusan yang dulu ia buat dengan ego, bukan dengan hati. Malam itu, wanita itu menulis pesan terakhir. Pesan yang tidak lagi berisi harapan tapi kejujuran. Isinya singkat namun berat untuk ditulis. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma mau bilang terima kasih sudah pernah tulus mencintaiku. Semoga kamu benar-benar bahagia, ya. Pesan itu dikirim tanpa harapan balasan. Dan untuk pertama kalinya, pria itu membacanya dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi luka yang terbuka. Ia tersenyum kecil, lalu membalas dengan singkat, terima kasih juga. Moga-moga kamu menemukan ketenanganmu. Tak ada percakapan panjang setelah itu, tapi di antara dua pesan singkat itu, terdapat banyak hal yang tidak terucapkan. Maaf yang tak sempat dikatakan, penyesalan yang sudah diterima, dan cinta yang kini telah selesai dengan caranya sendiri. Setelah malam itu, mereka benar-benar berjalan di jalan masing-masing. Pria itu melanjutkan hidupnya semakin matang dan tenang. Dia tidak lagi melihat cinta sebagai sesuatu yang harus dimiliki, tapi sebagai sesuatu yang cukup dirasakan dan disyukuri. Ia sadar bahwa tidak semua perpisahan adalah akhir yang buruk. Beberapa perpisahan justru menjadi awal dari hidup yang baru. Ia mulai lebih banyak tersenyum, bukan karena melupakan masa lalu, tapi karena ia sudah berdamai dengannya. Tidak ada lagi perasaan menggantung, tidak ada lagi bayangan yang menahan langkahnya. Ia menatap masa depan dengan hati yang siap, bukan dengan luka yang disembunyikan. Sementara itu, wanita dari masa lalunya perlahan belajar untuk menerima kenyataan. Jemuasi weird dengan dirinya sendiri. Berhenti menyalahkan waktu. Berhenti menyesali keputusan. Joey mulai memahami bahwa kadang cinta terbaik adalah cinta yang kita lepaskan dengan ikhlas. Bahwa tidak semua kehilangan berarti kekalahan. Ada kehilangan yang justru membuka mata, membuat kita tumbuh, dan belajar mencintai dengan cara yang lebih bijak. Dalam diamnya, pria itu kini benar-benar menemukan kedamaian. Dia tak lagi merasa perlu menjelaskan, tak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Dia rihon ke hidup tulus. Dan dari sana, ia sadar bahwa mungkin memang harus ada cinta yang gagal, agar seseorang bisa belajar mencintai dengan benar. Suatu sore, dia berjalan di tepi pantai, menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang khas. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang lalu tersenyum.
Dalam hati, ia berbisik pelan. Terima kasih sudah mengajarkan arti diam, arti sabar, dan arti melepaskan. Karena pada akhirnya cinta yang matang bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami. Cinta sejati tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak menyiksa. Cinta sejati tahu kapan harus berjuang, dan kapan harus berhenti dengan tenang. Kini, hidupnya penuh dengan ketenangan yang dulu ia cari di tempat yang salah. Dia belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari siapa yang menemani, tapi dari hati yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Dan di tengah perjalanan baru yang ia jalani, ia tahu, semua luka itu tidak sia-sia. Karena dari luka itulah, ia akhirnya belajar mencintai dengan cara yang benar. Waktu berjalan begitu cepat, seolah tidak memberi kesempatan untuk menoleh terlalu lama ke belakang. Hari-hari yang dulu penuh dengan pertanyaan kini berganti menjadi hari-hari yang penuh penerimaan. Tidak ada lagi luka yang menganga, tidak ada lagi dendam yang tersisa. Hanya ada ketenangan yang lahir dari hati yang akhirnya benar-benar ikhlas. Di sebuah pagi yang cerah, pria itu duduk di taman yang dulu sering ia datangi bersama wanita yang pernah ia cintai. Tempat itu masih sama, bangku kayu di bawah pohon besar, dengan daun-daun yang berguguran lembut saat angin berhembus. Namun suasananya terasa berbeda. Dulu, tempat ini menyimpan kenangan yang begitu berat untuk dihadapi. Sekarang tempat ini hanya terasa tenang. Demi tidak lagi merasa sesak, tidak lagi ingin pergi secepat mungkin. Ia hanya duduk di sana, tersenyum kecil, mengenang semuanya tanpa rasa sakit. Ia menyadari sesuatu, bahwa waktu tidak hanya menyembuhkan luka, tapi juga mengajarkan makna. Dulu si marah pada diam. Dia merasa diam adalah bentuk ketidakpedulian, bentuk penolakan yang menyakitkan. Tapi kini dia paham, diam juga bisa menjadi cara hati yang lelah untuk berbicara. Diam bisa berarti banyak hal. Bisa jadi itu bentuk doa. Bisa jadi itu cara seseorang menjaga yang tersisa tanpa harus memaksakan apapun. Ia baru benar-benar mengerti makna itu setelah ia sendiri belajar untuk diam, untuk tidak lagi melawan, untuk menyediakan meeting. Sementara itu, jauh di kota lain, wanita yang dulu pernah ia cintai kini juga menjalani hidupnya dengan lebih damai. Tidak lagi dipenuhi penyesalan, tidak lagi dikejar rasa bersalah. Ia mulai tersenyum tulus bukan karena sudah melupakan, tapi karena akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri. Joyo tidak pernah benar-benar berhenti memikirkan pria itu, tapi pikirannya kini berbeda. Bukan rindu yang menyiksa, melainkan kenangan yang ia syukuri. Ada malam-malam di mana ia menatap langit, mengingat bagaimana pria itu dulu selalu menemaninya dalam diam, mendengarkan keluh kesahnya tanpa mengeluh sedikit pun. Dan di setiap ingatan itu, ia hanya bisa berbisik pelan dalam hati, "Terima kasih sudah mencintaiku dengan sabar. Karena dulu aku terlalu sibuk dengan egoku." Ia tahu, tidak akan ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mereka sudah berjalan di jalan yang berbeda, dan masing-masing sudah menemukan kedamaian di tempat lain. Namun di dalam diamnya ia tetap menyimpan satu hal, doa. Doa agar pria itu selalu diberi kebahagiaan, bahkan jika kebahagiaan itu bukan bersamanya. Beberapa waktu kemudian, tanpa disengaja, mereka bertemu kembali. Tidak direncanakan, tidak diatur oleh siapapun. Hanya sebuah kebetulan yang terasa seperti sapaan halus dari semesta. Pertemuan itu sederhana, hanya di sebuah kafe kecil di sudut kota yang sepi. Mereka saling menatap, dan waktu seakan berhenti sesaat. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi tanya. Yang tersisa hanya senyum yang penuh arti. Mereka berbincang sebentar, dengan nada tenang dan ringan. Tidak lagi membicarakan masa lalu. Tidak mencoba menghidupkan kembali sesuatu yang sudah selesai. Mereka hanya berbicara seperti dua orang yang pernah belajar dari hal yang sama. Tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang diam yang menyembuhkan. Pria itu menatap wanita itu dengan mata yang lembut, lalu berkata pelan, "Aku dulu marah karena kamu diam. Tapi sekarang aku mengerti, mungkin waktu itu diam adalah satu-satunya cara kamu bisa bertahan." Wanita itu tersenyum, menunduk sebentar, lalu menjawab, "Dan aku dulu takut kehilanganmu, tapi malah melepaskan dengan cara yang salah. Tapi sekarang aku tahu, kalau cinta sejati nggak selalu harus dimiliki." Percakapan mereka berhenti di situ. Tidak ada janji, tidak ada kata perpisahan yang dramatis. Hanya dua hati yang akhirnya mengerti bahwa beberapa kisah memang tidak diciptakan untuk berakhir bersama,
Beberapa kisah hanya hadir untuk mengajarkan agar seseorang bisa mencintai dengan cara yang lebih matang di kemudian hari. Ketika mereka berpisah sore itu, tidak ada tangisan, tidak ada rasa sakit seperti dulu. Yang ada hanya perasaan lega, seperti beban yang sudah lama mereka pikul kini akhirnya diletakkan dengan tenang. Mereka melangkah ke arah yang berbeda, tapi dengan langkah yang ringan. Dan di hati masing-masing mereka tahu, kisah itu mungkin telah berakhir, tapi maknanya akan selalu tinggal. Beberapa bulan kemudian, pria itu menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Sebuah kalimat sederhana tapi penuh makna. Kadang diam bukan berarti tak peduli. Diam adalah cara terbaik untuk membiarkan cinta tumbuh tanpa paksaan dan pergi tanpa dendam. Ia menutup bukunya, lalu menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Ada rasa syukur yang hangat di dadanya. Bukan karena semuanya berakhir indah, tapi karena semuanya akhirnya selesai dengan cara yang damai. Ia sadar setiap pertemuan, setiap luka, setiap diam, semuanya punya alasan. Dan kini, semua itu telah membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mengerti arti cinta yang sebenarnya. Sementara itu, wanita itu juga menjalani hidupnya dengan langkah yang lebih mantap. Ia kini tahu bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi tentang siapa yang mampu tetap mendoakan meski sudah tidak memiliki. Dia belajar bahwa kadang diamnya seseorang bukan karena tidak mencintai, tapi karena ingin menjaga agar cinta itu tidak berubah menjadi beban. Malam itu, keduanya sama-sama menatap langit dari tempat yang berbeda. Tidak ada komunikasi, tidak ada pesan. Tapi entah bagaimana, keduanya seperti tahu bahwa di bawah langit yang sama, mereka saling mengingat dengan cara yang tenang. Tidak lagi menyiksa, tidak lagi membuat sesal, hanya menenangkan. Dan di sanalah diam mereka akhirnya berubah menjadi doa. Doa yang tidak diucapkan tapi terasa. Doa yang tidak meminta apa-apa. Hanya berharap agar yang pernah dicintai tetap bahagia, dimanapun berada. Karena cinta yang sejati memang tidak selalu butuh suara. Kadang cinta paling tulus justru lahir dari diam. Dari ketulusan yang tidak butuh pembuktian. Dari perasaan yang cukup disimpan tanpa harus dimiliki. Mereka berdua kini hidup dengan tenang, berjalan di jalannya masing-masing. Namun di dalam hati yang paling dalam, selalu ada ruang kecil yang akan tetap menyimpan satu nama. Bukan untuk diratapi, tapi untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan yang mengajarkan arti cinta, arti kehilangan, dan arti melepaskan. Dan akhirnya, diam yang dulu terasa menyiksa, kini menjadi diam yang paling indah. Diam yang tidak lagi menahan, tidak lagi menyakiti, tapi justru menjadi doa. Doa yang tulus dari dua hati yang pernah saling mencintai, lalu memilih untuk saling membebaskan.